Kejagung endus dugaan korupsi proyek Kominfo BTS 10T. Nasdem terlibat. Bahkan Nasdem juga dijuluki sebagai Nasdrun. Saya meyakini elit Nasdem kaget. Ternyata benar kata netizen ya. Bagaimana nasib komitmen Nasdem di koalisinya Pak Jokowi? Apakah enak masih berada di lingkaran yang saya duga dalam konteks ideologi sudah berbeda arah? Maka nggak heran kalau sekarang muncul desakan mundur untuk menteri-menteri Nasdem. Karena sepertinya lebih nyaman bersatu dengan para oposisi ya kayaknya Nasdem ini. Bahkan dan masih panjang jalannya, masih jauh, waktu masih cukup ya. Yang dibilang it's time, tapi juga memperhatikan elektoral. Bagaimana kombinasinya bisa menghasilkan elektoral yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Jika dipercaya oleh rakyat, ya, oleh pemilih, maka harus melaksanakan pemerintahan. Kami meyakini inilah apa yang disebut sebagai Nasdem restorasi Indonesia. Membela figur yang dikenal bersih, berintegritas, pluralis, dan misalnya bisa saja kelak terjadi misalnya Menkominfo mengerahkan pasukan sosial media. Publik tuh layak curiga, ini politik, semua bisa terjadi. Yang kemarin kawan bisa jadi lawan. Yang kemarin seolah nasionalis pagi ini bisa saja deklarasi dukung aktor utama politik identitas. Ya. Kejaksaan Agung segera gelar perkara dugaan proyek korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengadaan BTS. Nominalnya ada di angka sekitar 10 triliun yang diucapkan oleh bagian Kejaksaan Agung. Kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Penyelidikannya sudah dilakukan sejak tanggal 18 Juli tahun 2022 dan akan ditetapkan apakah akan naik status atau tidak. Naik status dalam artian penyidikan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung mengatakan bahwa kemungkinan minggu ini akan ditetapkan statusnya. Menurut Kuntadi, pihaknya sudah melakukan cross-check ke berbagai tempat dan berbagai sumber, yakni klarifikasi dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga pihak swasta. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal dugaan tindak pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun. Sebelumnya, Kejagung menyatakan telah menemukan dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan Tower Base Transceiver Station BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Adapun proyek tersebut ditaksir menghabiskan dana triliunan rupiah. Kejanggalan yang ditemukan adalah seperti ini. Agar kita sama-sama paham saja. Proyek yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas dan Komunikasi dan Informatika (Bakti) sudah dirampungkan oleh subkontraktor, PT Semesta Energy Service (SES) hingga 80% pembangunan. Namun, proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna tersebut, diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya. Hingga akhirnya, PT SES mengambil langkah tegas, dengan menyegel site-site tower tersebut. Proyek ini dilakukan di era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru mencalonkan Anies Baswedan jadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis. Tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, teroris dan koruptor? Dulu saya ingat di rumah tahanan korupsi, di DKI Jakarta para koruptor memilih Anies Sandi. Gak percaya? Bukti kuatnya ada di deskripsi. Jadi nggak bisa kita lupakan bersama-sama bahwa memang Anies ini didukung koruptor. Bagi penulis, ini adalah janggal. Makanya kalau Nasdem pada akhirnya terseret di dugaan kasus korupsi BTS yang dibangun, dan ternyata ada puluhan triliun yang jadi kejanggalan, saya kira nggak heran. Semoga saja proses hukum dilaksanakan dengan baik. Penulis berharap Kejagung segera menegakkan hukum.
Mau harap KPK? Mana bisa. Kan KPK dan Nasdem juga dekat. Apalagi KPK banyak yang merupakan pendukung Anies. Hehe. Proyek yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas dan Komunikasi dan Informatika (Bakti) sudah dirampungkan oleh subkontraktor PT Semesta Energy Service (SES) hingga 80% pembangunan. Namun, proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna tersebut diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya. Hingga akhirnya, PT SES mengambil langkah tegas dengan menyegel site-site tower tersebut. Proyek ini dilakukan di era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru mencalonkan Anies Baswedan jadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis. Tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, teroris dan koruptor? Dulu saya ingat di rumah tahanan korupsi, di DKI Jakarta para koruptor memilih Anies Sandi. Gak percaya? Bukti kuatnya ada di deskripsi. Jadi nggak bisa kita lupakan bersama-sama bahwa memang Anies ini didukung koruptor. Bagi penulis, ini adalah janggal. Makanya kalau Nasdem pada akhirnya terseret di dugaan kasus korupsi BTS yang dibangun, dan ternyata ada puluhan triliun yang jadi kejanggalan, saya kira nggak heran. Semoga saja proses hukum dilaksanakan dengan baik. Penulis berharap Kejagung segera menegakkan hukum. Mau harap KPK? Mana bisa. Kan KPK dan Nasdem juga dekat. Apalagi KPK banyak yang merupakan pendukung Anies. Hehe.